Percobaan pemantulan cahaya. Kegiatan praktikum sifat-sifat cahaya. Pendahuluan. Kegiatan praktikum ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang otentik tentang konsep dasar optika geometri. Tujuan. Setelah melakukan kegiatan dalam percobaan ini, diharapkan Anda dapat 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. 2. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. 3. Menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. 4. Menentukan fokus cermin cekung. 5. Menentukan fokus lensa cembung. Prosedur percobaan A. Percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah 1. Susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.1. Ini adalah konfigurasi dasar untuk mengamati berkas sinar tunggal. Fokus, perhatikan bahwa celah cahaya harus benar-benar tegak lurus terhadap cermin. Langkah 2. Nyalakanlah lampu senter. Amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum sinar datang, dan sesudah sinar pantul mengenai cermin datar. Langkah 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada kertas putih yang telah Anda letakkan di bawah cermin, sehingga tampak sudut datang, I, dan sudut pantulnya, R. Ingat, sudut selalu diukur dari garis normal. Langkah 4. Ukurlah besar sudut datang, I, dan besar sudut pantul, R, yang telah Anda gambarkan menggunakan busur derajat. Catat hasilnya dengan akurat. Tantangan. Jika hasil pengukuran Anda tidak menunjukkan kesamaan, I sama dengan R, periksa kembali posisi celah cahaya, cermin, dan pastikan garis normal sudah ditarik tegak lurus terhadap permukaan cermin datar. Langkah 5. Ganti pengaturan optik dengan cermin datar yang lebih besar dan benda nyata, lilin yang menyala. Letakkan lilin di depan cermin datar, dan amati bayangannya selama lilin itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Perhatikan, bagaimana ukuran bayangan berubah seiring pergeseran lilin. Langkah 6. Catatlah secara detail bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Fokuskan pengamatan Anda pada aspek-aspek berikut. Maya atau nyata, tegak atau terbalik, dan diperbesar, diperkecil, atau sama besar. Kemudian, bandingkan jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin. Penemuan dan diskusi. Setelah menyelesaikan semua langkah, hasil pengamatan Anda harus mengarah pada kesimpulan. Pada cermin datar, sudut datang, I, selalu sama dengan sudut pantul, R, sebuah penemuan yang dikenal sebagai hukum pemantulan cahaya. Selain itu, sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan sama besar dengan benda, serta jarak benda sama dengan jarak bayangan S sama dengan S aksen. Refleksi. Pemahaman tentang cermin datar adalah fondasi untuk menjelajahi cermin lengkung. Sekarang, siapkan cermin cembung dan cermin cekung. Kita akan melihat bagaimana kelengkungan permukaan memengaruhi sifat-sifat bayangan dan jalur cahaya. Tantangan terbesar menanti, menentukan fokus cermin cekung secara empiris. Persiapan selanjutnya, simpan dan rapikan semua peralatan cermin datar. Pastikan Anda telah mencatat semua data yang diperlukan sebelum melanjutkan ke eksperimen 2. Pemantulan pada cermin lengkung dan penentuan titik fokus. Ingat, ilmu fisika adalah tentang ketelitian dan pembuktian. Memasuki eksperimen 2, pemantulan pada cermin lengkung. Sub-eksperimen A, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Langkah 1, susunlah peralatan optik seperti yang diilustrasikan pada gambar 7.2. Pastikan cermin cembung, lilin sebagai benda nyata, dan layar tabir kertas tertata dalam satu garis lurus di atas jalur optik. Langkah 2. Nyalakanlah lilin. Perhatikan dengan saksama dan amatilah jalannya berkas cahaya, sinar datang, dari nyala lilin pada saat sebelum dan sesudah mengenai permukaan cermin cembung. Mengingat sifat divergen cermin cembung, perhatikan bagaimana cahaya menyebar, divergensi, setelah dipantulkan. Perhatian penting, karena cermin cembung hanya menghasilkan bayangan maya, tidak terbentuk dari perpotongan sinar-sinar pantul nyata, Anda tidak akan dapat menangkap bayangan lilin pada layar. Namun, bayangan tersebut tetap dapat diamati dengan jelas di dalam cermin itu sendiri. Langkah 3, gambarkanlah dengan cermat jalannya berkas sinar pada kertas putih di bawah cermin. Untuk tujuan analisis, bayangkan sinar-sinar kunci sinar istimewa yang datang sejajar sumbu utama dan sinar pantul yang tampak berasal dari titik fokus, F. Gambarkan juga sudut datang I dan sudut pantulnya R pada titik pantul.
Penemuan dan analisis, amati bayangan lilin yang terbentuk di dalam cermin cembung. Ini adalah langkah krusial untuk menentukan sifat-sifatnya. Geserlah lilin mendekat dan menjauh dari cermin dan perhatikan perubahannya. Bandingkan ukuran bayangan di cermin dengan ukuran lilin yang sebenarnya. Langkah 4, catatlah hasil pengamatan Anda secara akurat mengenai sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Fokuskan pada 3 aspek fundamental, maya atau nyata, tegak atau terbalik, dan diperbesar, diperkecil atau sama besar. Hasil pengamatan empiris Anda harus membuktikan bahwa cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil dimanapun posisi benda berada.